Once a geek, always together. Alright, tapi kita lihat kali ini akan menjadi pertarungan yang bukan lagi pertarungan yang berdempet di klasemen. Ini Rebellion meninggalkan Geek Farm, tapi tentunya Geek Farm akan berjuang sampai akhir. Dan kita mari beri semangat untuk yang ada di arena April Arena pada tepuk tangannya. Langsung menuju ke line up dan dipandu oleh Kalong Emas. Sabi. Follow. Raja Emas. Ih, sedap. Langsung saja kita menuju ke line of down. Welcome to Masing-masing Mobile player Legends. sudah langsung mengisi. Di mana aja landing mereka. Ada 2 player di bagian tengah, standby terlebih dahulu. Tapi Franco mengendap-endap sendirian. Bolong, gue mau nanya sama lo. Apa itu? Kan? Kalau lo bilang semua player mengisi posisinya. Iya. Romer di mana posisinya? Apa? Romer di mana posisinya? Sungai. Sungai doang. Langsung. Rumput, sungai. Rumput sungai. Berarti harus jadi kakek bunsin dong. Iya kan? Semua di satu map ini landingnya mereka. Tapi terlihat barusan Swelo berhasil memberikan sebuah efek untuk menarik lagi ke arah Elzura. Dan Val mencoba untuk memberikan aksi perlindungan. Valoiski dengan Franco masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung. Ya, tapi satu pergerakan dengan adanya dari- Franco ya, aku melihat bagaimana power pick off dari teman-teman Geek Farm ini sangat confident atau percaya diri. Apalagi dengan rotasi yang dilakukan, ini udah main-main kayak XP lane nih. Dan pakai punya gulung, gak ada sinyal. Oke, tapi kita bakal lihat di mana di arah top lane Val bakal coba mengcover pergerakan dari para pemain tim Rebellion dan menuju ke arah jungle. Swelo agak cukup terlalu barbar nampaknya masuk di dalam sana ya. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari Fearless-nya, dia juga masih berusaha untuk mendapatkan level yang keempat, apalagi dia mengincar ke arah Scalizard. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Scalizard, berarti yang di arah bagian top lane agak sedikit free untuk coba disamperin lah hitungannya sama teman-teman Geek Farm, apalagi rotasi dari Aimen-nya. Lihat Janna Cute masih sangat pasif sekali, dia tidak mau crossing the map. Dia lebih bermain untuk mendapatkan level yang keempat dan mungkin nanti akan memaksa untuk memainkan Endless Shard ketika Turtle juga udah up. Alright, dan bahkan nampaknya kali ini Fearless belum melakukan invasi ke jungle dari tim Geek Farm. Tapi rotasi yang dilakukan lihat, Geek Farm ini lebih terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Yang tandanya di arah Goblin akan menjadi kesempatan para pemain dari tim Rebellion untuk mendapatkan satu poin kill atau objektif yang selanjutnya. Tim fight telah terjadi, Fall di depan sana seorang diri. Janna Kitty nampaknya akan free mendapatkan Turtle. Kalau dia nggak dapetin poin kill dan Turtle-nya menjadi kerugian untuk mereka. Karena lihat, objektif gaming yang dilakukan oleh para pemain dari tim Rebellion berhasil mengamankan Purple di atas sana, Profesor. Dan Janna Kitty mau tidak mau harus mendapatkan ini dengan retribution yang sangat baik. Tapi lihat, retribution bahkan diamankan Fearless. All objektif diamankan Fearless dan bahkan Fearless hampir mendapatkan satu point kill. Look, where are you going? Masih ada satu bot chest dan ternyata masih cooldown di dalam sana nampaknya. Menang banyak sepertinya untuk kali ini, tapi geek semuanya kayaknya. Wow, ini Geek semua mungkin kalau aku pribadi ya, aku Geek, aku tahu gimana caranya Geek akan bermain di tempo permainan late game. Dan bahkan di early game, Geek ini punya power pick off Janna Kitty terhadap para pemain dari tim Rebellion, even Dairon ataupun High sekalipun. Ya, tapi overextend yang dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm itu ternyata sebuah kerugian yang baru saja kita dapatkan. Purple buff hilang, Turtle didapatkan sama Fearless karena dia level 5, retribution lebih on point. Dan kalau misalkan kita ngomongin level sekarang, Janna Cute juga mencoba untuk menyusul, tapi ingat Fearless, dia pegang rotasi early-nya sehingga pick Link untuk saat ini benar-benar menjadi sebuah jawaban, apalagi dengan satu movement speed, jadi masih ada mobilitas tambahan Pak Bolong sepertinya. Yep. Ketika kita melihat Link yang seperti biasa, Link di awal game hanya sepatu coklat. Ya. Tidak akan langsung nge-build ke arah tough boots atau sejenisnya. Yang penting Ini pasif gimana ya? retrinya nyala dulu. Pasif retri, betul. Ini gimana untuk sekarang dari penggunaan Amon itu sendiri. Apabila levelnya dia berada di atas yang lain itu akan sangat beruntung. Tapi sekarang levelnya sama, bahkan dibilang dia sedikit under. Dan di bagian tengah Lilia-nya pun menjadi korban. Tapi di area berbeda lagi ada Esmeralda yang menjadi bulan-bulanan. Nah, ini nggak pertukaran yang nggak sangat untung untuk tim Rebellion. Mereka kehilangan offlaner mereka. Bakal ulti depan sana mencoba mendapatkan 2 point kill. Bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Posisi dari tim Rebellion mencoba mendapatkan 1 poin. Tadi mana mereka yang harus kehilangan 1 poin. Tapi Fearless lagi-lagi banteng tak kenal takut. Mereka langsung menyeruduk menuju ke arah Purple buff yang dimiliki Janna Cutie. Tapi Janna Cutie masih mengamankan posisi tersebut. Berhasil dipukul mundur pemain dari tim Rebellion dan di arah bottom lane. Look, akankah dia selamat? Dan kali ini Tyron, can't you do it? Tyron sprint langsung digunakan dan Flicker save the day for Look. Rico sasasan for Cornet. Kali ini lihat para pemain dari tim Rebellion berhasil mendapatkan satu buah
tamparan. Iya, sama-sama overextend sih lebih tepatnya. Apalagi Iya. tadi sebenarnya Geekfam udah melakukan sebuah overextend, dibalaskan Rebellion Zone juga melakukan hal yang sama. Di Turtle untuk saat ini mau tidak mau dengan stack Endless Shard yang lebih mematikan dari Jana Cute, kita tahu sendiri bahwa setiap Endless Shard yang jatuh ke tanah atau jatuh ke Land of Dawn itu akan menimbulkan sebuah efek cooldown reduction kepada semua skill dari Aemon. Sehingga dia bisa melakukan Endless Shard lagi, dia bisa melakukan power skill lagi. Dan ini untuk sekarang dengan camouflage powernya, rotasi yang dimiliki oleh Jana Cute bisa loh pelan-pelan mengimbangi Fearless. Yang padahal Fearless dari tadi juga nggak tumbang. Oke. Farming terus-terusan, tetap on point dari segi bagaimana rotasi yang dia miliki, termasuk untuk mengejar ke arah Luke yang di arah bottom lane. Ini Luke-nya sendiri loh, langsung dibantu oleh 3 orang sekaligus. Tapi Luke ya masih bisa bertahan dan juga Jana Kitty mulai masuk dan juga memberikan damage balasan. Endless Shard-nya masih ke dalam tubuh Dairon, tapi Dairon masih bertahan. Oh, dan ini salah satu movement yang sangat tepat dari Heist. Nih ya, kenapa aku bilang movement yang sangat tepat? Dia tahu akan ada pertukaran di antara bottom dan juga di arah top lane. Tapi sementara itu, level blast dikeluarkan. Dan bahkan Jana Cutie berhasil mendikai para pemain dari tim Rebellion. Dan keputusan yang sangat baik dilakukan Heist ketika dia tahu akan terjadi pertukaran ketika tim Geekfam di pick off di arah bottom lane. Dia mundur ke turret yang kedua, ke inner. Dia berada di arah bus karena dia mencoba untuk melakukan sebuah defensif, itu merugikan. Yep. Udah pasti turret pecah, platingan udah pasti hilang, Oke. udah gak ada platingan lagi, dia bakal terpick off. Dan itu bakal mendapatkan kerugian yang sangat-sangat Ya, besar. lumayan fatal bisa dibilang, tapi kalau kita ngomongin soal Dairon, oke. Cukup unik itemnya. Apakah dia akan langsung menuju kepada sebuah Athena Shield? Dan iya, jawabannya Dairon ternyata langsung membuat ke arah Athena Shield untuk menghindari medical damage yang lebih tinggi dari Waduh, Geekfam. ini Kadera berusaha untuk kabur dari tersebut loh, tapi dikejar. Tapi dengan adanya lagi pergerakan yang begitu baik. Lewat Claw dengan Blazing Duet ini mulai maju ke bagian depan, tapi Kadera gak bakal bisa lagi bertahan. Lilia pun langsung down. Tapi Val untuk kali ini pun langsung dibalaskan aja keadaannya. Coba lihat, Jana Kitty belum menyerah, ingin mendapatkan lagi ke arah Swallow, tapi di bagian depannya ada Heist yang memberikan damage tambahan. Tapi mendapatkan lagi sebuah damage terakhir dan masuk ada 3 player. Berhasil dibabat sendirian. This is Jana Cutie. Lihat, permainannya tenang, sabar, gak mau terlalu terburu-buru, mainin pasifnya, Iya. mainin cooldown reduction-nya, dan attack bahkan speed-nya sih. dia juga main attack speed-nya. Jadi ini bener-bener, kalau bisa kita bilang, terkadang di posisi seperti itu kita kan panik, under pressure, tapi dia tenang banget, Prof. Lihat Iya, mainin permainannya basic tadi. attack, abis itu mungkin dia mainin pasifnya lagi. Dan untuk sekarang, Val kayaknya yang mungkin terancam karena Endless Shard-nya bahaya loh. Luke-nya juga punya burst damage. Ditambah dengan barusan aku melihat momentum ketika Haze menggunakan Battle Mirror Image atau BMI, dia menghindari Endless Shard padahal. Iya. Tapi ketika dia kembali lagi, nggak ada follow up damage ya, nggak ada yang bisa cover dia. Betul, itu dia yang cukup berbahaya. Dan ini Sadera, balik lagi kita semua sobat Mobile Legends tahu kalau ini salah satu player yang berbahaya. Tapi Kadera, what are you doing? Apakah ini baiting? Karena kalau kita bisa bilang baiting, Baloi pun yang sekali membantu pergerakan ke arah Esmeralda itu nggak cukup damage untuk menumbangkan seorang Esmeralda. Bahkan kalau dikalkulasikan semua damage 3 versus 1 di arah bottom lane, itu malah Kadera yang bisa ditumbangkan 40. Tapi di tengah, lihat aja. Ada yang mau pendernya connect, tapi Boexus masih sempat dikeluarkan oleh Elzura yang L-nya itu Lilia. Oke, Elzura, Lulit ditangkap. Lincah. Lincah masih. Betul, Ilah, sabar. Oke, tapi lihat cara bottom lane, Fearless, dia harus terbang tapi terpikop. Tidak dipakai karena dia berharap feed push-nya berhasil menghindari damage panah dari seorang Sadera. Tapi bahkan itu sebuah miscalculation dilakukan seorang Fearless karena kita lihat tidak ada purple buff dan purple buff kali ini untuk Link. Tidak ada Link tanpa purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Dan di freeze bahkan. Oh enggak ding. Jadi dihabisin semuanya ternyata. Karena yang di freeze punya dia paling. Wah. Oke, Altura tidak ada play shoot, Quello. Heist bingung, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada orang, no Blazing Duet kali ini. Karena Heist sudah menggunakan posisi dengan stack 5-nya. Yang harusnya dikalkulit, tadi ada satu Blazing Duet, Bro. Oke, ini sekarang dari mereka, Rebellion Zen agak sedikit tertekan juga ya. Karena dengan adanya begitu banyak objektif yang hilang, coba lihat di area bottom turretnya. Inner turretnya hilang, outer turretnya hilang pula, di atas udah hilang satu. Tapi berbanding terbalik dengan Geek, di mana mereka walaupun ditekan di awal, kehilangan objektif dari area purple buff-nya, mereka tetap bisa mempertahankan dengan memberikan tekanan balik gitu loh, Prof. Apalagi kalau buat sekarang. Oh, Ini bahkan apalagi nih? 2 lawan 2. Masih Hampir pakai jadi Baloy! Baloyski! What a play from Iron Hook! Baloyski! Oh my God! The calculated! Sangat tepat kali ini Profesor KB.
Bahkan setengah darah Dairon-nya dong. Padahal udah punya Athena Shield. Dan bukan itu problemnya, adalah di mana para pemain dari tim Rebel Legend mereka melakukan team fight tanpa ada call of damage. Pop sekarang belakang ada Retribution dari shot fight. Jangan KTL Gate karena mereka tidak ada punya power Retribution. Swallow harus hilang. Look dan bahkan Dairon kali ini langsung menggunakan satu bus sprintnya. Lari ada Look. Lari ada lu. Paloiski ini pasti menjadi highlight momen week 8 by Samsung Galaxy. Hey, Lagi dan hampir lagi. saja. Hampir saja, tapi sekarang Purple Buff lah. Ini harusnya menjadi milik dari Fearless, dimakan loh. Ya, Aduh. balik lagi ya. Fearless udah 2 kali tidak mendapatkan purple buff. Levelnya juga udah mulai kejar. Padahal di awal game kita melihat bagaimana Fearless yang benar-benar owning banget untuk mendapatkan level terlebih dahulu. Apalagi dengan ya tabrak aja lah momennya. Stiker dari Baru pengen ngomong. Rebellion Iya. Zion. Tabrak aja. lah. Tahu, tabrak aja lah. Beda Oke. dong. Menuju ke arah mid lane. Kadera kali ini nampaknya bakal coba untuk fokus pada objektif Baloi, ini. baloi. One by one situation again di arah top lane nampaknya menjadi sedikit kesulitan untuk seorang Fearless. Bahkan para pemain dari tim Rebel Legend, mereka harus berpikir 2 kali untuk masuk ke event karena Lordnya masih ada. Konsol telah dimiliki, Big Fam, Paloiski! Hey, Almost is never enough, nampaknya Pak Bulung. hampir aja ya. Ngeri tahu, ada konsil tahu-tahu dengan satu Iron Hook kayak begitu. Emang bener-bener nggak jelas juga arah tarikannya kemana, nggak terlihat dengan begitu jelas sekarang. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi satu bentar yang ada di area mid, tapi ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Paloiski berjuang seorang diri. Ada ke Alta di bagian belakang, mereka siap untuk memberikan pertarungan fight-nya. Pecah, heavy crossbow sangat sakit. Waduh. Meanwhile dari bottom lane, tapi di depan sana John Cutie berhasil melakukan pick off terhadap Fearless dan Swallow. Sakit. Swallow pun harus ter-take down. Damage setelah besar dikeluarkan oleh seorang Kadera. Dan ini benar-benar Profesor. Iron Hook dari Paloiski ini seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu datang dari mana. Nggak Dan ada yang bahkan para tahu. pemain dari Tempo. Oh my God, Paloiski oke. Berhasil membuat Ruby Paul ter-take down. Ini bencana untuk Rebel Legend. Lihat, mereka kehilangan semua base turretnya. Ompong melompong. Dan bahkan mencoba untuk melakukan one track push. Randall shot. Sakit banget. Dairon. Dan di sisi belakang sana, Swallow menarik semua kickback. Tapi ternyata itu bencana. Hanya tinggal menunggu wave minion yang akan masuk di area mid. Dan mereka, Geek Buff, benar-benar berjuang sampai akhir.